Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Widya Putri, NIM 19231050, Prodi Pendidikan IPA kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ini merupakan tugas dari mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA, dosen pengampu Ibu Monika Primasari, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan tugas RPP, yaitu KD 3.9 dan 4.9 tingkat SMP kelas 9 SMP semester genap atau semester 2 dengan materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, alokasi waktu per KD dan per materi. Kemudian ada KD dan materi pokok. Kemudian ada pendekatan atau model atau metode yang digunakan. Kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada sistematika urutan materi. Kemudian aktivitas pembelajaran dan bentuk penilaian. Pada poin pertama, yaitu menjelaskan tentang alokasi waktu per KD dan per materi. Alokasi waktu per KD yaitu 5 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 3 minggu. Pada dalam 1 minggu itu terdapat 5 jam pembelajaran. Dan pada 1 jam pelajaran itu ada 40 menit waktunya. Alokasi waktu per KD ini saya kan ada 5 pertemuan, dan untuk mencukupkan menjadi 6 pertemuan, pada pertemuan ke-6 saya akan melakukan kepada siswa yaitu berupa ulangan harian. Kemudian alokasi waktu per materi. Pada pertemuan pertama, jam pelajaran yang dibutuhkan yaitu 3 jam pelajaran atau sama dengan 120 menit waktunya. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu sekitar 2 jam pelajaran. Pada pertemuan ketiga yaitu 3 jam pelajaran. Pada pertemuan keempat yaitu 2 jam pelajaran. Pada pertemuan kelima yaitu 3 jam pelajaran kembali. Itu sudah masuk ke minggu ketiga waktu per materinya. Kemudian pada pertemuan 6 melakukan berupa ulangan harian dengan waktu 2 jam pelajaran. Selanjutnya KD dan materi pokok. Kompetisi dasar pada materi tanah dan keberlangsungan kehidupan ini yaitu 3.9 dan 4.9, di mana 3.9 menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah organisme yang hidup dalam tanah dan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian 4.9 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Selanjutnya materi pokoknya ada 5 pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang peran tanah bagi keberlanjutan kehidupan. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang peran organisme dalam tanah. Pada pertemuan ketiga proses pembentukan tanah. Kemudian pada pertemuan keempat membahas komponen penyusun tanah, dan pada pertemuan kelima membahas macam-macam upaya menjaga kelestarian tanah. Selanjutnya pendekatan atau model atau metode yang digunakan.
modelnya digunakan yaitu model integrated. Model ini adalah pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Kemudian ada model discovery learning. Model discovery learning ini pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan cara diskusi, membaca sendiri, serta mencoba sendiri. Intinya siswa di sini lebih aktif seperti yang terdapat pada kurikulum 2013 sekarang, itu mengutamakan diskusi dengan cara bertukar pikiran dengan sesama teman-teman lainnya. Kemudian ada keuntungan discovery learning. Keuntungan discovery learning ini yang pertama yaitu pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat, kemudian meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk berpikir bebas. Yang ketiga yaitu menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan saintifik. Yang tujuan dari pendekatan saintifik ini yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Kemudian menciptakan kondisi bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Kemudian melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-idenya. Kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu pada poin selanjutnya, indikator dan tujuan pembelajaran. Ada beberapa KD yang saya ampu. Yang pertama yaitu KD.9. Ada beberapa indikator, diantaranya ada 14 indikator. Yang pertama yaitu mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. Kemudian 3.92 mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan peran organisme tanah. Kemudian menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat tiap jenis tanah, kemudian menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah, kemudian menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian mengidentifikasi komponen penyusun tanah, kemudian menjelaskan keterkaitan peran makhluk hidup terhadap ketersediaan mineral dan tanah. Kemudian memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah. Kemudian mengidentifikasi upaya pencegahan hilangnya nutrisi dalam tanah. Kemudian mengidentifikasi berbagai komponen tanah yang berada di lingkungan. Kemudian mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah dan karakteristik tanah. Kemudian menganalisis keterkaitan antara karakteristik tanah dengan lapisan-lapisan tanah. Kemudian pada KD 4.9 itu mengidentifikasi ada 2 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia tanah. Kemudian merumuskan ide untuk menentukan lapisan tanah yang baik bagi tanaman. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran pada KD ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peranan tanah bagi kehidupan, kemudian mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah, kemudian mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada sistematika urutan materi. Ada beberapa materi pokok tadi. Yang pertama ada peran tanah bagi keberlanjutan kehidupan. Di sini akan membahas bagaimana peran tanah bagi keberlanjutan kehidupan tersebut. Kemudian pada poin kedua, peran organisme di dalam tanah.
Kemudian yang ketiga yaitu proses pembentukan tanah. Pada proses pembentukan tanah ini lebih detail lagi, yaitu membahas tentang pembentukan tanah di dalamnya. Kemudian komponen penyusun tanah. Pada pertemuan keempat atau pertemuan komponen penyusun tanah ini akan melakukan sebuah pengamatan terhadap tanah, di mana siswa diminta untuk membawa tanah untuk melakukan pengamatan, mengetahui komponen penyusun tanah tersebut. Kemudian yang keempat, upaya-upaya menjaga kelestarian tanah. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ada 5 kali pertemuan, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pada pertemuan pertama menjelaskan definisi peran tanah bagi keberlanjutan kehidupan. Aktivitas pembelajarannya sebenarnya pada aktivitas pembelajaran ini tiap pertemuan sama. Kelima pertemuan ini sama, dan perbedaannya hanya terletak pada pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ke-6 itu akan mengadakan ulangan harian atau berupa pretest kepada siswa. Pada yang di slide ini, aktivitas pembelajaran yang pertama, guru menjelaskan dan memaparkan materi tentang tanah dan siswa menyimak penjelasan dari guru tersebut. Kemudian pada pertemuan kedua ini, guru menjelaskan dan memaparkan materi tentang peran organisme di dalam tanah. Kemudian pada pertemuan ketiga, guru menjelaskan proses pembentukan tanah. Kemudian pada pertemuan keempat, guru menentukan komponen penyusun tanah serta melakukan pengamatan atau eksperimen terhadap komponen penyusun tanah. Yang kelima yaitu guru menjelaskan materi tentang macam-macam upaya menjaga kelestarian tanah. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu bentuk penilaian guru terhadap siswa. Yang pertama ada penilaian berupa penilaian sikap, kemudian penilaian berupa pengetahuan, kemudian penilaian berupa keterampilan. Penilaian berupa sikap ini itu terdiri dari penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya. Pada penilaian ini, guru melihat bagaimana tingkah siswa ketika selama belajar dengan guru tersebut. Kemudian penilaian berupa pengetahuan ini ada terbagi atas 3 juga. Yang pertama penilaian tes tertulis atau latihan, kemudian penilaian tes lisan atau kuis, kemudian penilaian tugas atau PR. Ini lebih pada penilaian pengetahuan ini lebih ke nilai hasil belajar selama 5 pertemuan sebelumnya. Kemudian yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini yang pertama ada 2. Yang pertama penilaian praktek kerja atau praktikum, kemudian penilaian aspek percakapan atau diskusi. Pada penilaian praktek kerja atau praktikum ini diambil dari eksperimen atau pengamatan yang dilakukan pada pertemuan 4 sebelumnya. Kalau penilaian aspek percakapan atau diskusi, guru mengambil atau melihat nilai akan diambil melalui presentasi atau diskusi kecil yang dilakukan oleh siswa. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang serta ibu dosen yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.